Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lariza Dewanti Putri dari kelas ESD akan menjelaskan beberapa materi dalam mata kuliah metodologi penelitian. Yang pertama ada konsep-konsep penemuan ilmu pengetahuan. Pengetahuan merupakan apa yang diketahui dari suatu pekerjaan. Ilmu di sini ada 4, yaitu yang pertama ada pengetahuan biasa, yaitu kita peroleh dari kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua ada pengetahuan ilmu yang berasal dari pengalaman atau pengamatan. Dan yang ketiga ada pengetahuan filsafat, yaitu yang berasal dari pemikiran yang spekulatif atau komparatif. Dan yang terakhir ada pengetahuan agama, yaitu pengetahuan seperti ibadah dan menolong orang lain, itu termasuk ilmu agama. Adapun komponen dalam ilmu pengetahuan yaitu ada 6. Yang pertama ada masalah atau problem. Dan yang kedua adanya sikap atau adanya penelitian observasi. Dan yang ketiga ada hipotesis, adanya metode atau diuji. Dan yang keempat adanya aktivitas atau kita melakukan riset. Dan yang kelima ada kesimpulan, pemahaman yang dicapai dari masalah. Dan yang keenam ada pengaruh, apa yang dihasilkan dari masalah tersebut, ada nilai, ada ilmu, dan lain-lain. Adapun metode dalam ilmu pengetahuan yaitu ada 6. Yang pertama ada perumusan masalah. Perumusan masalah ini merupakan langkah awal dalam penelitian. Yang kedua ada pengamatan atau pengumpulan data dalam observasi. Dan yang ketiga ada penyusunan, yaitu data yang dikelompokkan, klasifikasi data, ada jenis, kelas, dan lain-lain. Dan yang keempat ada perumusan hipotesis, yaitu di dalamnya itu merupakan jawaban sementara dari penelitian. Dan yang kelima ada deduksi hipotesis, yaitu jawaban sesuai dengan fakta-fakta. Dan yang keenam ada tes atau penguji kebenaran dalam mengamati percobaan atau kenyataan. Dan yang selanjutnya ada proses penemuan ilmu pengetahuan. Yang pertama ada pada Yunani kuno, pada saat ini orang-orang dikasih kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Dan yang kedua ada periode Islam yang merupakan adanya Al-Quran dan hadis. Dan yang ketiga ada masa Renaissance, yaitu abad yang di ujung sesudah abad ke-8 sampai abad modern. Dan yang keempat ada periode kontemporer, yaitu adanya TV, teknologi-teknologi canggih seperti TV, elektronik, HP, dan lain-lain. Ilmu pengetahuan yang tersusun secara sistematis yaitu terkumpul, logis yaitu bisa dinalar, dan radikal, mendalam atau tuntas, dan universal umum. Cara memperoleh ilmu salah satunya dengan kebetulan. Dan bab selanjutnya ada perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan kumpulan pengetahuan yang sistematis dengan metode ilmu ilmiah. Adapun ciri-ciri ilmu pengetahuan yaitu yang pertama empiris, yang merupakan pengamatan atau percobaan. Dan yang kedua ada sistematis, data-data yang dikumpulkan ini tersusun secara berurutan. Dan yang ketiga ada objektif, dapat diterima oleh semua orang. Dan yang keempat ada analitis, rincian yang dapat dipahami. Dan yang kelima ada verifikasi yang dapat dikaji berupa fakta. Adapun perkembangan ilmu pengetahuan, yang pertama ada pra-Yunani kuno. Di sini ditandai dengan adanya rasa ingin tahu dan adanya kalender, abjad, dan meramal. Dan yang kedua ada Yunani kuno, kebebasan dalam mengemukakan pendapat atau idenya.
abad pertengahan, yaitu orang-orang sangat mempelajari aktivitas keagamaan. Dan yang selanjutnya ada Renaissance, yaitu zaman ini ditandai sebagai era kebangkitan, yaitu zaman peralihan daripada zaman kegelapan atau kebudayaan pertengahan menjadi kebudayaan modern. Selanjutnya ada modern dengan adanya penemuan ilmiah. Dan yang terakhir ada kontemporer seperti saat ini yang banyak ilmu pengetahuan dan canggihnya ilmu teknologi sekarang. Adanya strategi perkembangan ilmu pengetahuan. Adapun visi dan orientasi filosofinya, yang pertama mengimplementasi ilmu pengetahuan, dan yang kedua memberikan dasar-dasar moralitas, kesadaran bangsa Indonesia dalam iptek. Yang keempat, semua ilmuwan dapat mengembangkan iptek. Dan yang kelima, ada keseimbangan iptek dapat seimbang, kemajuan iptek itu adil dengan sendirinya dari diri sendiri dan Tuhan. Adapun visi dan orientasi operasionalnya, yang pertama yaitu teknologi. Teknologi merupakan teknologi adalah sebuah sarana. Yang kedua etis, yaitu harus kita operasi untuk meningkatkan harkat dan martabat. Dan yang ketiga ada integral, yaitu penerapan ilmu untuk meningkatkan kualitas struktur kehidupan sesama manusia. Bab selanjutnya yaitu bentuk-bentuk penalaran ilmiah. Penalaran ilmiah merupakan proses ketika prinsip-prinsip logika yang diterapkan. Adapun jenis-jenis penalaran ilmiah, yaitu yang pertama ada induktif, yang merupakan berasal dari pengetahuan sebelumnya mengenai sejumlah kasus yang sejenis, dan konkret. Dan yang kedua ada penalaran deduktif, yaitu sama tapi yang deduktif ini berasal dari umum atau serta kita itu menyimpulkannya dari pengetahuan yang bersifat khusus. Penalaran logis dan analitis, manusia fitrahnya yaitu berkemampuan menalar, yaitu mampu berpikir secara logis dan analogis yang diakhiri dengan kesimpulan. Penalaran ini didukung oleh bahasa untuk sebagai sarana. Penalaran analogis sebagai suatu pola berpikir tertentu yang digunakan untuk proses berpikir. Sedangkan penalaran analitis yaitu pencerminan dari suatu proses berpikir yang bersandar pada suatu analisa. Bab yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu silogisme. Silogisme merupakan bentuk penalaran kesimpulan secara deduktif dan tidak langsung, yang kesimpulannya ditarik dari dua buah premis yang disediakan sekaligus. Ada 8 jenis silogisme, yaitu yang pertama kategoris, merupakan kesimpulan kategoris. Dan yang kedua ada hipotesis, argumen yang berupa proporsi hipotik yang merupakan premis mayor. Dan ada proporsi kategorik yang menetapkan untuk mengingkari yang merupakan premis minor. Dan yang ketiga ada alternatif, yaitu premis mayor berupa proporsi alternatif. Dan yang keempat ada disjungtif, premis mayor yang merupakan keputusan disjungtif. Dan ada premis minor, yaitu merupakan keputusan kategoris. Dan yang kelima ada entimen. Entimen ini tidak digunakan dalam keseharian. Dan yang terakhir ada analogi, membandingkan dalam hal yang mengikuti semua sifat yang sama.